Mari kita buka sama-sama di dalam kisah 1 Korintus pasal yang ke-13. Hari ini saya ingin bersama-sama untuk kita boleh belajar akan hal kasih. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama dikatakan kejarlah kasih, pursue love. Saya percaya bahwa kasih sesuatu yang kita harus kerjakan atau sesuatu yang kita harus kejar. Ada amin saudara? Ya, maka dari itu tema saya hari ini saya berikan judul yaitu kejarlah kasih atau mengejar akan kasih. Biarlah setiap daripada kita boleh mengejar akan kasih itu. Karena kasih itu sejak daripada kejatuhan daripada Adam dan Hawa, kasih itu mulai tidak nyata lagi, tidak begitu menonjol, tetapi kasih itu makin lama makin pudar. Ada seorang wanita yang datang kepada seorang psikiatris. Seorang ini juga penulis akan majalah ataupun koran, dan dia juga ada seorang daripada hamba Tuhan. Dia memberitahukan kepada wanita yang berkunjung kepada di kantornya. Wanita ini begitu menangis, dia menceritakan akan semuanya kepada psikiatris ini dan berkata, saya tidak mau untuk berada di hadapan daripada suami saya. Dia katakan, saya sudah tidak mencintai dia lagi. Saya ingin, dia dengan marah dan kebencian, dan dia katakan, aku ingin menyingkirkan dia. Aku mau membalasnya, I want to get even, dia katakan. Sebelum aku menceraikan dia, aku ingin menyakitin dia lebih dulu. Menyakitin dia karena dia begitu menyakitin aku. Wanita ini berkata kepada penulis yang ada di koran, yaitu seorang psikiatris ataupun seorang hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, hamba Tuhan ini seorang yang pandai. Dia mengatakan, oh itu gampang sekali, dia katakan. Gampang sekali kalau kamu mau menceraikan akan suamimu. Kalau kamu ingin menyakiti akan suamimu, gampang sekali. Apa yang kamu inginkan bisa terjadi, dia katakan. Maka dari itu wanita ini begitu antusiasnya, dia mendengarkan akan Dr. Crane, dan Dr. Crane ini mengatakan, pulanglah ke rumah, dia katakan. Pulanglah ke rumah, lakukan sebagaimana sebenar-benarnya kamu mengasihi akan dia. Lakukan, kalau kamu tunjukkan kamu bahwa sungguh-sungguh mengasihi dia. Lakukan bahwa engkau begitu membutuhkan akan dia, katakan dengan ucapan yang luar biasa. Bahwa kamu begitu mengasihi dia, masakan dia dengan masakan-masakan yang enak. Lakukan seperti bahwa kamu benar-benar mengasihi dia. Dan wanita ini begitu mendengarkan dan dia berkata, that's it. Ini yang aku inginkan. Dan dokter ini katakan, nanti setelah semuanya ini kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, maka dari itu kamu siap untuk menjatuhkan akan bom di hadapan daripada suamimu. Katakan kamu mau cerai. Dan wanita ini dengan tersenyum, ini yang akan aku lakukan. Aku kepingin untuk menyakitin akan suamiku. Dia pulang, dia masak masakan yang enak. Suaminya di hadapan dia layani dengan baik. Dia katakan perkataan-perkataan kasih yang luar biasa. Dia lakukan dengan segenap hati karena dia ingin untuk suaminya tidak mengetahui akan rencana dia. Dia lakukan begitu luar biasa setiap hari. Setiap hari dia bertemu dengan suaminya, dia serve dengan baik, dia layani dengan baik, mengikuti akan kehendak nasihat daripada Dr. Crane. Dan dia memberikan semuanya akan kasihnya kepada suaminya. Dan satu saat, setelah 2 bulan berlalu, Dr. Crane, kok wanita ini nggak kembali-balik, nggak ada kabarnya.
Maka itu Dr. Crane menelpon akan perempuan ini. Katakan, gimana kabarnya? Apakah kamu sudah ready untuk bercerai? Dan wanita ini mengatakan, apa Dr. Crane? Bercerai? Dia katakan, I will never divorce my husband. Karena dia membagikan kasih yang luar biasa kepada suaminya. Suaminya pun juga memberikan akan kasihnya. Maka dari itu wanita ini membatalkan sama sekali dan tidak menceraikan akan suaminya. Kisah ini benar-benar terjadi, saudara. Pada saat seorang memberikan akan kasihnya secara luar biasa, maka dari itu akan timbul sesuatu kasih daripada suaminya juga, ya. Dan juga hal ini menyebabkan divorce, ya, yang dibatalkan oleh pasangan daripada suami dan istri. Sesuatu, ya, di mana her action daripada wanita ini merubah akan feelingnya. Yang dulu feeling yang kepingin untuk menceraikan, tetapi action yang dilakukan, kasih yang dilakukan, maka dari itu akan membuat, ya, merubah akan feeling yang dia punyai, merubah akan keinginan untuk menceraikan akan suaminya. Di dalam abad 20 ini, kita tahu bahwa kasih itu semakin jauh. Kasih itu makin lama, makin menurun, saudara. Kalau saudara memperhatikan dengan banyaknya apa yang terjadi pada saat ini, nilai percentage daripada divorce makin hari makin meningkat. Bahkan di Indonesia pun sesuatu rate yang luar biasa sekali. Divorce pada saat ini makin hari makin meningkat. Dan kalau saudara juga tahu bagaimana orang mementingkan akan dirinya sendiri, bagaimana tidak memikirkan akan hal yang lain, maka dari itu kita tahu bahwa kasih itu makin hari makin menurun di dalam kehidupan akan orang. Kalau kita melihat akan kriminalitas yang ada, kalau kita melihat akan peperangan, kalau kita melihat akan violence yang terjadi pada saat ini, maka dari itu semuanya karena kasih itu makin hari makin menurun. Tetapi Tuhan menghendaki kita ingin belajar bersama-sama hari ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sekali lagi, pasal yang ke-14 ayat yang pertama dikatakan, kejarlah kasih itu. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh mengejar akan kasih. Di dalam banyak sekali akan tekanan daripada hidup,
Saya tahu bahwa di dalam kehidupan setiap daripada kita, banyak sekali tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Instead of kalau kita boleh melihat keadaan pada saat ini, instead of keluarga bersatu, tetapi mereka memilih akan tercerai-berainya sesuatu keluarga. Kalau kita melihat pada saat ini di dalam kehidupan daripada gereja pun, instead of gereja itu bersatu di dalam kasih, gereja pun lebih menyukai untuk membuka akan gereja-gereja yang baru. Di dalam kehidupan kita melihat bahwa begitu kasih sudah mulai makin hari makin menghilang. Tetapi puji Tuhan di dalam kehidupan kita mendapatkan akan firman Tuhan yang mengatakan kejarlah kasih. Jangan sampai kasih itu hilang daripada kehidupan kita. Jangan sampai kasih itu luntur daripada kehidupan pasangan daripada suami istri. Berapa banyak katakan amin. Jangan sampai kasih itu makin hari makin pudar di dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai kasih itu makin hari kita mengizinkan perpecahan, kita mengizinkan perceraian, kita mengizinkan akan banyak hal terjadi. Bahkan di dalam kehidupan orang Kristen, kasih makin hari saya melihat makin berkurang. Tetapi orang yang percaya akan firman Tuhan, maka dari itu setiap orang yang percaya akan mengejar akan kasih. Ada amin saudara. Akan mengejar akan kasih. Kita belajar kalau Rasul Paulus berbicara, dia pernah ke Korintus, dia pernah menyampaikan akan firman Tuhan. Kalau dia menuliskan akan 2 kitab untuk orang Korintus, karena orang Korintus hidup di dalam kehidupan sebagaimana dia mengikuti akan budaya, mengikuti apa yang dia mau. Hidupnya enggak karu-karuan kalau saya membaca akan kisah daripada apa yang disampaikan Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Bagaimana perbuatan daripada mereka. Tapi satu hal yang Rasul Paulus katakan di dalam pasal yang ke-13. Orang-orang Korintus kehilangan akan kasih. Orang-orang Korintus tidak mempunyai kasih di dalam kehidupan mereka. Kita bersyukur, saya percaya bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam suratnya akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Akan menjadi berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan itu adalah kasih. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin berikan kepada saudara. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini. Rasul Paulus berbicara di dalam hal yang pertama, yaitu ada harga di dalam kasih itu. Harga daripada suatu kasih. Perlu diingat bahwa di dalam keadaan daripada orang Korintus. Korintus adalah orang Yunani. Korintus adalah orang-orang di Korintus adalah orang-orang Yunani. Bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang kalau saya boleh katakan pandai berpidato, saudara. Kalau saudara mengetahui akan Sokrates, saudara mengetahui akan Aristotle, saudara mengetahui akan Plato, mereka adalah orang yang fasih berbicara. Mereka adalah orang-orang yang pandai berbicara, yang mempunyai suatu filosofi-filosofi yang luar biasa. Di dalam kehidupan daripada orang Yunani, mereka adalah orang-orang yang ternama. Mereka orang-orang yang pandai di dalam hal berbicara. Tetapi Paulus berkata, meskipun ia dapat berkata-kata, meskipun orang-orang daripada Korintus dapat berkata-kata secara luar biasa, bahkan dengan bahasa malaikat pun masuk di dalam kehidupan mereka, tetapi dikatakan bahwa mereka tidak ada apa? Tidak ada artinya. Mereka tidak ada artinya. Di dalam ayat yang kedua, mari kita baca. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali apa? Tidak berguna. Tidak berguna. Diulangin lagi. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan tidak ada
faedahnya. Tidak ada faedahnya. Sesuatu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan tidak ada gunanya, tidak berharga, tidak ada artinya. Meskipun bisa berkata-kata, tetapi tidak disertai dengan kasih. Kasih itu tidak ada di dalam kehidupan daripada mereka. Maka itu Rasul Paulus katakan tidak ada tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Saudara, kalau kita mempunyai sesuatu yang kecil, orang bisa menghitung. Orang bisa melihat dan menghitungnya. Meskipun kita mempunyai sesuatu yang kecil. Tapi perhatikan, kalau kita dikatakan tidak berguna, tidak ada faedahnya, berarti nol. Kenapa Rasul Paulus mengatakan kejarlah kasih? Untuk setiap daripada kita untuk mengejar akan kasih itu. Karena kasih itu yang membuat saudara dan saya menjadi something. Menjadi sesuatu yang berfaedah. Menjadi sesuatu yang berguna. Kita mungkin bisa melakukan banyak hal. Mungkin kita sebagai orang yang pandai. Sebagai orang yang dapat melakukan segala sesuatu. Mungkin kita bisa merayu apapun juga. Tetapi firman Tuhan katakan kalau tidak disertai dengan kasih. Kalau tidak ada kasih, maka dari itu tidak ada harganya, tidak ada value-nya, tidak ada artinya. Kalau saya boleh katakan, seperti orang yang seperti orang yang lumpuh, seperti vegetables. Lumpuh, enggak ada artinya, saudara. Saya mengucap syukur, ada Valentine. Kita diingatkan akan kasih. Mungkin dunia menganggap kasih yang berbeda, tetapi saya mengucap syukur karena kita mempunyai kasih yang sempurna. Mempunyai kasih yang mana menyelamatkan akan kehidupan kita. Yang kasih di mana sesuatu yang sangat berharga yang kita boleh dapatkan. Kasih. Dr. Braille mengatakan, dia berkata bahwa kasih dibutuhkan untuk survival. Kasih itu dibutuhkan untuk apa? Untuk kelangsungan daripada hidup. Pada saat saya membaca akan artikel ini, yang dituliskan oleh Dr. Braille, di mana kasih itu untuk melanjutkan akan kelangsungan daripada hidup. Saya percaya kehidupan kita setiap hari semuanya ini karena kasih. Amin. Kehidupan keluarga saudara pun juga karena kasih. Kehidupan di mana kita melihat akan keharmonisan di dalam keluarga karena kasih. Kasih itu dikatakan seperti apa? Seperti oksigen atau makanan yang menopang akan kehidupan kita. Wow. Manusia sering tidak menyadarin apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tanpa kasih 0. Tanpa kasih enggak ada artinya di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa mempunyai apapun juga, mungkin kita bisa membanggakan sesuatu seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus, karena mereka adalah orang-orang pandai, karena mereka orang-orang yang mungkin pandai berbicara, orator yang luar biasa, the great orator kalau saya boleh katakan, berasal daripada Yunani. Banyak sekali saudara saya temuin, udah 2 orang guru daripada Kenny,
sebagai guru bahasa Inggris, dulu waktu dia di mana nih, di middle school dan juga di high school sekarang. English teacher-nya itu orang Yunani. Dan banyak sekali, bahkan kalau saudara melihat orang-orang yang pandai berbicara, ya, itu orang-orang Yunani yang luar biasa. Dan memang mereka adalah orang-orang yang pandai untuk berpidato, orang-orang pandai yang berbicara. Tetapi kita boleh diingatkan, kepandaian kita 0, tanpa kalau kita sertain dengan kasih. Oleh sebab itu saudara, di dalam kehidupan kita biarlah kita boleh selalu senantiasa melihat adanya suatu harga daripada kasih itu. Kasih itu sangat berharga di dalam kehidupan kita, yang membuat kehidupan kita menjadi ada sesuatu harganya, menjadi orang yang berharga karena kita mempunyai sesuatu kasih. Maka itu biarlah kita untuk memberikan kasih itu kepada anak-anak kita, memberikan kasih itu kepada suami kita, memberikan kasih itu kepada istri kita, memberikan kasih itu kepada banyak orang. Dan juga kita sendiri pun juga dapat untuk menerima akan kasih sebagaimana Tuhan memberikan kasih kepada kita. Maka dari itu biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berarti. Ada sesuatu harga yang mana kasih itu untuk ada di dalam kehidupan daripada kita. Ada sesuatu yang sangat berharga. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, yaitu ada ujian daripada kasih. Rasul Paulus berbicara di dalam hal ujian, di dalam kasih. Karena kasih memperjelas, karena ujian itu memperjelas akan kasih. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita mengerti apa yang terjadi, sometimes kasih itu diuji, sehingga kasih itu nyata di dalam kehidupan kita dan kita mengetahui bahwa itu adalah kasih. Sebagaimana pada saat kita lapar, mungkin mami kita memasak untuk kita mendapatkan makanan di rumah. Pada saat ujian lapar itu ada di dalam kehidupan kita, pada saat kita makan, di situ kita melihat akan adanya kasih. Kasih itu timbul dan kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Banyak orang sering berkata bahwa kasih tentang kasih, tapi banyak orang dikelabuin dengan perkataan-perkataan tentang cinta, tentang hal yang lain apapun juga. Banyak orang pada saat ini dikaburkan, saudara. Berapa banyak yang sering mendengar, I love my car, I love my boat, I love chocolate, I love my dog, I love my cat, and then mengatakan dengan hal yang sama, I love my wife. Love-nya sama yang dikatakan terhadap anjing, terhadap mobil, ya. Banyak sekali kita terkelabuin dengan hal-hal yang demikian. Apakah cinta itu sama? Ya, dengan hal cinta yang kita harus berikan ataupun yang kita terima dari pasangan kita. Apakah cinta yang sama yang kita bisa samakan dengan makanan yang kita makan? Apakah kita bisa samakan cinta kita dengan binatang yang mungkin hanya berumur ya sebentar saja? Apakah kita bisa menyatakan akan kasih yang luar biasa itu kepada pasangan kita? Paulus berkata, kasih itu panjang sabar, dikatakan. Paulus mengatakan di dalam ayat yang keempat, dikatakan, saya hanya ingin mengutip beberapa hal saja karena waktu, ya. Dikatakan bahwa kasih itu panjang sabar. Ada seorang yang bertemu dengan ayahnya. Dia mengatakan, "Pak, aku siap mau menikah, Pak." Dia katakan, "Bagaimana?" Ayahnya berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa kamu sudah siap untuk menikah? Apakah kamu sedang jatuh cinta?" Ayahnya bertanya. Anak muda ini berkata, "Iya, Pak." Saut anaknya, "Bagaimana kamu tahu bahwa kamu ini in love?" "Ya, Pak, tadi malam aku mencium pacarku." Dia katakan.
Dan anjing daripada pacarku menggigit aku dan aku tidak merasakannya tuh. Dia katakan, dan sampai pulang aku baru merasakan gigitan anjing. Apakah itu yang saudara maksudkan dengan long suffer? Ya, apakah itu yang dikatakan dengan apa? Panjang sabar. Ada seorang anak muda yang mengatakan, sama sekali aku tidak dapat menunggu. Aku sudah gak sabar lagi untuk menikah. Dia katakan. Dan saudara, pada saat saya mendengar akan hal ini, saya membuat sesuatu pertanyaan kepada orang yang mengatakan ini. Apakah sungguh-sungguh cinta yang sebenarnya ada di dalam kehidupan orang ini? Apakah dia benar-benar mencintai, ataukah cinta yang banyak orang punyai, yaitu cinta daripada eros? Banyak sekali orang-orang tidak mempunyai sesuatu kasih, agape, kasih daripada eros. Maka dari itu kalau nggak tahan lagi untuk menunggu, mereka biasanya karena dikelabuin oleh kasih daripada eros itu. Maka dari itu sudah nggak tahan lagi, udah nggak keburu lagi. Kasih yang sempurna adalah kasih yang dapat menunggu. Ada amin saudara. Kasih yang sempurna, kasih agape adalah kasih di mana kita dapat menunggu. Tetapi banyak pasangan yang dikelabuin dengan physical body. Maka dari itu mereka tidak bisa menunggu. Dikelabuin dengan penampilan yang atraktif. Dikelabuin dengan kepribadian. Dikelabuin dengan mungkin harta yang dimiliki dan lain sebagainya. Karena nanti kalau diambil orang, aku nggak mendapatkan hartanya. Maka dari itu aku kepengen cepet-cepet kawin. Ya. Nanti daripada disikat orang lain, lebih baik aku menikahin lebih cepat. Seringkali kita dikelabuin dengan hal-hal yang demikian. Bukan kasih yang sebenarnya. Bukan kasih yang semestinya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita diuji dengan hal-hal yang demikian. Ada sesuatu ujian tentang panjang sabar. Orang gak sabar lagi, kepengen cepat kawin dan lain sebagainya. Kesabaran kita diuji. Apakah kita benar-benar mempunyai sesuatu kasih? Maka dari itu kasih dikatakan adalah panjang sabar. Dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam perkataan Rasul Paulus yang selanjutnya, kasih itu murah hati. Di dalam artikel daripada Los Angeles Times, dia mengatakan tentang impact atau pengaruh daripada kasih terhadap orang-orang yang terabaikan, yang digolongkan dengan retarded, saudara. Digolongkan oleh termasuk orang yang retarded. Quran itu mengatakan bahwa anak-anak yang terabaikan, yang kurang dijamah, dipeluk atau dicium, atau diajak bicara, intelligence mereka, kepandaian mereka, kecerdasan mereka, mengalami kemerosotan. Saya katakan kepada istri saya, nanti kalau pelan-pelan saya begini, berarti saya kurang dikasihin. Amin saudara. Kita perlu mengetahui akan hal ini. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi, saudara. Yang dikatakan di Los Angeles Times, ya, riset mengatakan demikian, anak-anak yang kurang dijamah, kebanyakan aneh-aneh, yang kurang dikasihin, mereka itu makin lama, kecerdasannya pun juga makin merosot. Dikatakan, bahkan seorang dokter mengatakan, kasih adalah alat yang paling efektif untuk orang yang sakit mental. Wow. Ya. Dalam artikel itu juga dikatakan, love working miracles for mentally ill di Kansas. 80% mereka dipulihkan bukan dengan elektroshock, bukan dengan surgery, bukan dengan obat-obatan,
tetapi 80% mereka dipulihkan dengan kasih. Betapa pentingnya kasih. Betapa pentingnya kasih. Kalau Rasul Paulus katakan bahwa kasih itu adalah murah hati. Kasih murah hati, kindness, daripada kita harus bisa untuk membagikan kepada mereka, ya, dengan segenap hati mereka membutuhkan akan kasih kita, membutuhkan akan jamahan kita. Dan juga Rasul Paulus katakan kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Raja Salomo adalah seorang raja, ya, yang mana di dalam Alkitab ini mengerti tentang artinya cemburu, Dia katakan di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Di dalam bahasa Inggrisnya, jealousy is cruel as the grave, dia katakan. Kecemburuan itu kejam. Seperti apa? Seperti kubur, dikatakan. Kecemburuan menghancurkan akan rumah tangga. Kecemburuan seperti grave. Karena kecemburuan itu adalah musuh daripada kasih. Kecemburuan akan menghancurkan akan kehidupan kita. Yes, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tapi cemburu yang Tuhan inginkan adalah cemburu karena kasih. Bukan cemburu untuk menghancurkan. Bukan cemburu untuk merusak. Tetapi cemburu Tuhan adalah cemburu di mana Tuhan mau untuk membuat sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, jangan sampai di dalam relationship kita, jangan sampai kita mempunyai sesuatu kecemburuan yang menghancurkan. Kecemburuan adalah musuh, saya katakan. Kecemburuan adalah musuh daripada kasih. Kalau saudara mempunyai kasih, saudara tidak akan mempunyai kecemburuan. Selanjutnya, kasih dikatakan itu tidak mementingkan diri sendiri atau tidak mencari keuntungan diri sendiri. Rasul Paulus juga berkata di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Dia berkata, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di situ kita diuji. Apakah kita mementingkan diri sendiri? Atau kita juga mementingkan akan orang lain? Mementingkan pasangan kita, mementingkan suami kita, mementingkan akan istri kita. Kasih tidak mementingkan, tidak mencari keuntungan, tidak egois dikatakan. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak dapat membagikan akan kasih. Saudara tidak akan bisa memberikan kasih pada saat saudara mementingkan diri sendiri. Pada saat kita memikirkan untuk keperluan diri sendiri, it's impossible. Tidak mungkin kita bisa membagikan akan kasih. Tidak mungkin kita bisa memberikan akan kasih. Maka dari itu kasih kita diuji. Ada sesuatu ujian pada saat kita berpikir untuk diri kita sendiri. Kasih itu diuji. Rasul Paulus banyak berbicara dalam hal ini. Dan juga dikatakan kasih itu menutupin akan apa? Akan segala sesuatu.